Anak itu dengan kasar mencabut alat bantu dengar dari telinga teman sekelasnya yang tunarungu. Namun sesaat kemudian darah mulai menetes dari telinga Shoko. Bocah itu langsung terpaku di tempat, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Keesokan harinya Shoko tidak datang ke sekolah. Sebagai gantinya, orang tuanya muncul dan melaporkan semua yang telah terjadi. Mereka mengatakan bahwa dalam 5 bulan, Shoko sudah kehilangan 8 alat bantu dengar dan semua bukti mengarah langsung pada Shoya. Balasan atas perbuatannya datang begitu cepat. Shoya mulai dijauhi seluruh kelas. Teman-teman yang dulu berada di sisinya malah mendorongnya ke kolam. Saat buku-bukunya berserakan, ia menemukan buku komunikasi milik Shoko, buku yang dulu pernah ia lempar ke air. Kini justru dia yang mengambilnya kembali. Saat membaca tulisan-tulisan menyakitkan yang memenuhi halaman itu, Shoya akhirnya mulai memahami seperti apa rasanya berada di posisi orang yang terluka. Ketika pulang ke rumah, ibunya ternyata sudah mengetahui semuanya dari guru. Shoya bahkan tak sanggup mengangkat kepala untuk menatap wajah kecewa sang ibu. Ibunya membawanya ke rumah Shoko untuk meminta maaf. Sebelum itu mereka sempat berhenti di bank agar sang ibu bisa menarik seluruh tabungannya demi mengganti alat bantu dengar yang rusak. Melihat ibunya terus membungkuk meminta maaf, Shoya mulai sadar seberapa jauh kesalahannya telah melukai orang lain. Namun meski berkali-kali diberi isyarat untuk ikut mendekat, ia tetap diam dan tak bergerak. Ibunya berbicara lama dengan ibu Shoko. Saat kembali, ada luka di telinganya karena ia rela melepaskan antingnya sebagai bentuk penyesalan atas perbuatan putranya. Ibunya tidak memarahinya sedikit pun. Namun luka itu terasa jauh lebih menyakitkan bagi Shoya dibanding ribuan kata kasar yang mungkin bisa diterimanya. Sang ibu hanya berharap anaknya bisa hidup rukun dengan teman-teman sekelasnya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Sejak saat itu Shoya benar-benar dikucilkan. Sindiran kecil, tatapan dingin, bisikan ejekan, hingga perlakuan mengabaikan dirinya. Semua hal yang dulu dialami Shoko kini berbalik menghantam Shoya. Dan ia tak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Suatu hari sepulang sekolah, saat kembali ke kelas, ia melihat Shoko diam-diam membersihkan mejanya. Entah kenapa, pemandangan itu justru membuatnya marah. Ia membenci sikap Shoko yang tetap terlihat baik. Ia tidak bisa menerima rasa iba darinya. Bukankah seharusnya gadis itu menjadi orang yang paling membencinya? Semakin lama Shoya bertindak kasar, hingga akhirnya Shoko melawan dan keduanya terlibat pertengkaran kecil. Namun Shoya sama sekali tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kali terakhir ia melihatnya. Keesokan harinya Shoko pindah ke sekolah lain. Setelah kepergiannya, tak ada lagi yang membersihkan mejanya. Hari-hari terasa gelap dan panjang saat semua orang terus menjadikannya sasaran. Shoya sempat berpikir semuanya akan berubah saat masuk sekolah baru. Tetapi pada pertemuan pertama, ia tanpa sengaja mendengar teman lamanya menceritakan masa lalunya kepada murid lain. Sejak itu, ia kembali merasa dijauhi. Setiap berjalan di tengah keramaian, ia selalu merasa orang-orang sedang membicarakannya. Ia kesulitan berbaur dan bahkan sulit menjalani percakapan biasa. Di matanya, wajah semua orang terasa seperti tertutup tanda silang besar. Pada titik tertentu, Shoya mulai merasa putus asa dan mempertanyakan bagaimana ia bisa keluar dari hidup yang terasa semakin berat.